Kita bersyukur karena kita diberi Tuhan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, dan terutama kesempatan buat hidup dan belajar bagaimana menjalani kehidupan sebagai murid Kristus. Nah, hari ini kita akan bahas satu topik penting, yaitu tentang studi kasus bagaimana seorang wanita, seorang istri yang harus menghadapi tekanan dalam rumah tangganya karena suaminya menikah lagi. Dan ini yang saya akan bahas hari ini. Untuk itu kita membaca dua ayat dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 dan 2. Saya bacakan buat kita firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zovim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zub, seorang Efraim. Ayat 2. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Nah, ini fakta yang kita lihat dari keluarga Elkana. Yang menjadi fokus saya adalah bagaimana Hana harus mempertahankan pernikahannya, bagaimana Hana melewati hari-hari yang berat karena tekanan yang datang dari luar dan dalam dirinya sendiri, eksternal, internal, dan bagaimana dia menghadapi itu. Itu menjadi hal yang sangat penting kita bahas hari ini. Yang pertama ialah bahwa ketika Elkana memutuskan untuk menikahi Penina, itu alasannya barangkali karena Hana tidak mengandung. Dan kemudian berpikir bahwa dia perlu anak untuk keturunan dia. Dia perlu anak untuk barangkali menjamin masa depan dia. Biasanya orang tua berpikir begitu. Dan saya kira ini tidak benar. Pilihan Elkana untuk menikahi Penina, menghadirkan Penina dalam pernikahannya, selain Hana, itu menimbulkan persoalan pada diri Hana. Hana merasa kemudian sesuatu yang tidak baik terjadi pada dirinya. Yaitu apa? Penina itu bersikap tidak baik kepada Hana. Bahkan dia menghina Hana. Kenapa? Karena Hana tidak mempunyai anak dan dia mempunyai anak. Hana tidak melahirkan dan dia punya anak, dan ini membanggakan, sehingga ada tekanan dari sudut Penina terhadap dirinya. Dan inilah yang kita lihat bagaimana Hana harus menghadapinya dengan pertolongan Tuhan. Poin yang kedua adalah di tengah-tengah situasi yang sulit, tekanan yang menyakitkan hatinya, Hana datang kepada Tuhan. Mengapa? Karena di tengah-tengah hatinya yang hancur, kepedihan yang begitu mendalam, kesedihan yang begitu luar biasa, mungkin dia bertanya kepada Elkana suaminya, kok katanya cinta, katanya sayang, tapi faktanya menghadirkan wanita lain, yaitu Penina. Dan Penina bukan hanya sekedar hadir di sana, tapi menghina dan merendahkan Hana. Dan ini yang dialami oleh Hana. Hana tentu bertanya, ini apa? Dia menggugat atau dia bertanya tentang cinta suaminya. Dia bertanya tentang kasih sayang dan mungkin janji daripada Elkana di awal mereka pacaran dulu. Sekarang terjadi ialah Elkana hadirkan Penina, dan Hana harus bergumul dengan penghinaan yang dilakukan oleh Penina pada dirinya. Dan kalau kita melihat ini, bahwa tekanan ini bukan cuma datang dari diri Penina, tapi dari juga secara langsung Elkana. Karena kalau Elkana betul-betul mencintai dia, kalau Elkana sayang kepada dia, kalau seorang suami sayang kepada istrinya, bagaimana mungkin dia mengambil istri yang lain lalu kemudian hadir lalu tidak mengontrol apa yang dilakukan Penina? Mungkin dia lakukan ketika Elkana tidak ada, ketika Elkana tidak hadir. Tapi pasti Elkana tahu itu, karena melihat perkembangan atau kondisi kesedihan, pergumulan Hana, pasti dia tahu itu. Dan Hana ungkapkan itu juga kepada Elkana. Bagaimana pembelaan Elkana terhadap itu? Dengan menghadirkan Penina saja sudah jadi masalah. Belum lagi aib dari masyarakat. Pada waktu itu orang berpikir bahwa kalau nggak punya anak, maka ini sebuah aib. Kalau tidak punya anak, itu berarti sebuah kekurangan besar pada diri Hana. Ya, kamu salah sendiri dong, kenapa kamu tidak mau hamil? Ya, kamu salah sendiri dong, kenapa kamu tidak bisa memberikan anak buat memberi keturunan buat suami kamu? Sehingga tekanan dari keluarga dia, yaitu sikap Penina kepada dirinya, Elkana yang katanya cinta tapi menghadirkan Penina dalam pernikahan mereka, tetapi juga masyarakat yang waktu itu memandang bahwa orang yang gak punya anak seolah-olah itu aib. Dan ini ditanggung oleh Hana. Bahkan Hana berpikir sendiri, apakah saya cukup berharga ya sehingga saya mengalami ini semua? Dan ini yang kemudian menjadi alasan kenapa Hana datang kepada Tuhan. Waktu Hana datang kepada Tuhan di rumah Tuhan, waktu itu Bait Allah belum ada karena Bait Allah dibangun di zaman Raja Salomo. Tapi waktu di zaman ini imamnya adalah Imam Eli. Ya, dia datang dan dia berdoa di rumah Tuhan. Dia datang dengan hati yang hancur, yang kusuk sekali di belakang, dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong. Dia ungkapkan itu dalam hati, dan itu sangat begitu kusuk. Dan Imam Eli salah faham dengan itu. Dia mengira bahwa Hana itu sedang mabuk.
Dan kemudian menegur, kenapa kamu datang ke sini untuk memperlihatkan kemabukan kamu? Ini kan rumah Tuhan. Harusnya kamu datang ke sini berdoa. Mengapa kamu mabuk di rumah Tuhan? Ini kan tindakan yang tidak benar. Dan dengan sikap arogan seperti itu menggambarkan bahwa Imam Eli sebagai pemimpin umat tidak paham tentang situasi, tidak paham tentang kondisi jiwa, tidak paham tentang pergumulan berat, air mata, duka yang dialami oleh salah seorang jemaatnya. Apakah kita sebagai hamba Tuhan peka dengan kebutuhan jemaat? Kelihatan di muka baik, kelihatan di wajah tersenyum. Tapi apakah kita tahu masalah yang ada di rumah tangga itu? Apa kita memahami itu? Karena kita tidak pernah cukup waktu untuk pergi konseling atau bicara. Kita hanya khotbah, lalu kemudian khotbah lagi di depan mimbar dengan baju yang bagus. Lalu kita tidak pernah datang ke rumahnya untuk melihat apakah rumah kebanjiran, apakah mereka sedang bergumul untuk makanan, apakah mereka bergumul untuk uang sekolah anak dan sebagainya. Nah, Imam Eli adalah gambaran yang tidak baik tentang seorang pemimpin rohani. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi pada diri umatnya, dalam hal ini Hana, sehingga dia salah faham. Nah, misunderstanding yang ada pada diri Imam Eli menggambarkan bahwa ada banyak juga orang yang sekalipun mereka sudah sangat tua, Imam Eli sudah senior sekali, umurnya sudah tua, ya, tetapi tidak mengerti juga tentang situasi yang terjadi pada orang-orang yang dia layani. Dan itulah sebabnya sikapnya sangat salah terhadap Hana. Dia berpikir Hana mabuk. Jangankan kepada Hana, kepada dua anaknya, Hofni dan Finehas, dia juga tidak peka dengan kondisi mereka dan dia salah paham. Selain salah paham dari Elkana, salah paham juga dari Imam Eli. Untung saja Hana tidak salah paham dengan dirinya. Ketika ada masalah, Hana datang kepada Tuhan dan berdoa. Di rumah Tuhan dia berdoa sungguh-sungguh begitu kusuknya. Tapi Imam Eli justru salah paham dan dia mengatakan, hamba ini tidak minum anggur. Hamba datang ke sini karena hancur hati hamba. Hamba ke sini karena berdoa untuk satu pergumulan yang sulit sekali. Baru kemudian Imam Eli menjadi sadar, oh ternyata dia salah paham tentang apa yang dia lihat. Jadi apa yang dia lihat tidak seperti itu. Ketika Hana itu datang ke rumah Tuhan, dia berdoa, menyampaikan seluruh pergumulan isi hatinya, segala kepedihannya. Apa yang terjadi adalah dia bernasar di sana. Hana bernasar kepada Tuhan dan dia tepati nasarnya ketika Tuhan menjawab apa yang menjadi nasarnya. Dan Tuhan mengingat Hana. Tuhan tidak lupakan Hana. Ayat 19 dikatakan, ya Tuhan ingat kepadanya. Tuhan ingat kepada Hana dan Hana itu hamil. Ya, Hana berjanji akan mempersembahkan anak itu kepada Tuhan. Dan ketika Samuel lahir, ya, dia datang kepada Tuhan dan membawa anak itu memperlihatkan kepada Imam Eli. Inilah anak yang saya minta. Masih ingat dulu yang saya datang yang dianggap mabok? Oh iya, ya. Nah inilah anaknya. Tapi biarkan saya menyapi dia dulu, lalu setelah itu saya serahkan kepada Tuhan dan dibawa bimbingan Tuhan Eli. Nah, itu yang dilakukan oleh Hana. Nah, kita melihat bahwa dia berjanji, dia bernasar kepada Tuhan untuk satu permohonan dia. Tetapi dia juga kemudian tepati nasarnya. Ada berapa banyak orang berjanji. Ketika dia susah dia berjanji, dia berdoa. Dia berguling-guling, dia salto-salto, dia berjuang, menangis dan dia bernasar. Tapi berapa banyak di antara orang yang bernasar itu mengingat nasarnya? Berapa banyak orang seperti Hana, dia batu susah dia datang kepada Tuhan. Waktu dia susah dia mohon kepada Tuhan, dia berlutut, dia sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Dan waktu Tuhan menjawab, dia sudah mendapatkan jawaban, dia sudah senang, usahanya maju, keluarganya berkembang dengan luar biasa, dan semua bisnisnya berjalan dengan lancar. Pertanyaan saya ialah, apakah dia ingat seperti Hana ingat kepada nasarnya? Nah, Hana dia mengingat nasarnya dan dia mempersembahkan Samuel, dan Tuhan memberikan anak-anak lain juga pada diri Hana. Nah, apa yang terjadi ialah ketika ada situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh Hana, suaminya itu pergi dan membawa perempuan lain yang kemudian menjadi istri kedua Elkana, yaitu Penina. Penina menghina dia. Bagaimana sikap seorang Elkana yang seharusnya mencintai, menjaga kehormatan, wibawa, harga diri, kesetiaan cintanya, terpaksa harus menempatkan Hana pada posisi yang tidak menyenangkan. Tetapi Hana tidak putus asa, walaupun menghadapi tekanan dari keluarganya Elkana, dari Penina, lingkungan yang merasa itu aib, dari Imam Eli sekalipun, dia seorang pemimpin, dia datang pada Tuhan, dia berdoa di rumah Tuhan, dia bernasar di rumah Tuhan, dan dia tidak kehilangan harga dirinya, dia tidak kehilangan imannya, dia tidak kehilangan pegangannya. Alkitab katakan setelah dia bernasar, dia bangun dan makan dan wajahnya tidak muram lagi. Kenapa? Dia tahu bahwa kepada siapa dia percaya. Ketika kita punya persoalan, di mana suami kita tidak care dengan kita, mungkin pergi dengan willnya dengan wanita lain. Tetapi kita belajar dari kehidupan Hana. Dia tidak putus asa, tidak kehilangan harapan kepada Tuhan, tidak kehilangan iman kepada Yesus. Nah, apa yang terjadi adalah mari kita belajar dari Hana. Hana menghadapi itu karena dia tahu bahwa kepada siapa dia percaya. Dia menghadapi itu karena dia tahu Tuhanlah sumber
daripada seluruh pergumulan hidupnya. Itulah jawaban. Dan dia bernasar. Dan ditepati nasarnya. Alkitab katakan, Tuhan mengingat Hana. Ya, Tuhan tidak pernah lupakan Anda. Tuhan tidak pernah lupakan kita. Hari kita masih ada karena Tuhan selalu ingat kita. Jadi, apapun persoalan kita, tekanan kita, pergumulan kita, kesedihan kita, air mata kita, Tuhan itu tahu. Dan marilah kita datang pada Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Marilah kita serahkan semua kepada Tuhan. Dan ketika kita bernasar, tepatilah nasarmu. Kenapa? Karena Tuhan tahu kepada siapa Dia akan memberkati. Dia lihat hati kita dan lakukanlah seperti yang Hana peragakan buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom, amin.